Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Setelah 2 bulan, ini, kasusnya kelihatannya berhenti hanya sampai pada 4 orang saja, yang menjadi, tersangka, bahkan kemudian jadi terdakwa dalam kasus, korupsi dana hibah di, Provinsi Jawa Timur itu, KPK baru saja tanggal 30, Juli lalu menetapkan 21 orang ini ya, yang dicegah ke luar negeri dan ini kemungkinan akan segera ditetapkan jadi tersangka, terdiri dari 6 orang anggota DPR dan 15 orang swasta. Nah, saya di tengah situasi itu saya mau, tertarik ini ada satu artikel yang ditulis oleh seorang, ahli, ekonomi ya, ekonomi pemerintahan, keuangan pemerintahan yang sering saya, wawancarai, yakni Dr. Hamdani dan ini kemudian tulisannya ini menarik karena mengaitkan dengan pertanggungjawaban dari Gubernur, Hovifah Indar Parawansa terhadap, kasus dana hibah itu. Nah ini tentu saja kan menarik karena nanti kita bisa mundur ceritanya ketika tidak lama pada waktu itu ke kantor, Sekda Jawa Timur itu digeledah. Kemudian kan Ibu Khofifah ini langsung menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran dalam Pilpres. Apakah ini kemudian bagian dari transaksi itu? Mari kita ajak Anda bergabung dengan, Dr. Hamdani. Assalamualaikum, Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ersu. Yes. Ini menarik nih tulisan Anda ini. Jadi Anda melihat ini kenapa kasusnya kok digeser dari kasus korupsi menjadi hanya kasus suap menyuap gitu ya. Dan kemudian kelihatannya ini kalau dalam bahasa anak sekarang kelihatannya KPK melipir, nggak mau menyentuh gubernur Jawa Timur. Padahal kasus kalau dana hibah itu pasti ada kaitannya dengan tanggung jawab seorang gubernur. Begitu ya, Pak Hamdani ya? Ya, betul. Oke. Baik, Mas Bagaimana Ersu. menjelaskannya ini, Pak Hamdani? Baik, Mas Ersu. Terima kasih. Memang kalau kita perhatikan, yang pertama saya disclaimer dulu ya, Ya. bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah dugaan, ya, dugaan. Hmm. Jadi saya tidak bisa menyatakan apakah itu fakta sesungguhnya, dugaan karena itu domain daripada APH dalam hal itu KPK. Ya. Tetapi tentunya saya sebagai orang yang pernah berada di posisi di Kementerian Negeri, Hmm. yang saya yang koordinator ya penyusunan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor Hmm. 32 tahun 2011 Hmm. tentang pengelolaan hibah dan bansos. Oh, oke, oke. Jadi, Ya. Hmm. jadi pada waktu saya menjadi Direktur Pembinaan Anggaran Daerah Ya. dan tugas itu adalah evaluasi APBD. Mhm. Yang selalu saya jadi perhatikan, concern saya itu adalah evaluasi APBD terkait dengan hibah dan bansos. Ya. Nah, Hmm. karena itu tentunya di Tenggarai ada hal yang tentunya tidak lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik. Nah, Hmm. saya pertama mencermati ini tadi, ini kan kasus ini bermula ya, awalnya Hmm. itu adalah ketika operasi tangkap tangan ya. Ya. Operasi tangkap tangan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yang dari fraksi Golkar itu Satwa Simanjuntak. Ya, 1,5 juta ya. Pada Hmm. waktu operasi tangkap tangan itu Mhm. ada 5 orang Mhm. yang terlibat ya, yang terlibat. Tapi Mhm. satu orang meninggal ya, satu orang sudah meninggal ya. Ya. Jadi satu orang meninggal, ada 5 orang yang terlibat, dia 4 orang itu posisi sudah terpidana. Mhm. Untuk yang Satwa itu dipidana dengan penjara 9 tahun. Nah, Oh, itu kan. udah dipidana ya justru saya tadi menyebutnya sebagai terdakwa. Oke, udah Dan dipidana. Oke. uang penggantinya 39,5 miliar. Ya. Uang penggantinya itu adalah 39,5 miliar, hampir 40 miliar. Ya. Mas Erso tahu, kalau kita baca eh, Undang-Undang 31 tahun 9 tentang tindak pidana korupsi, Mhm. uang pengganti itu dari mana diambil? Uang Mhm. pengganti itu dari mana dihitung? Uang Ya. pengganti itu dihitung dari uang yang diterima. Oh, oke. Mhm. Mhm. Jadi berapa uang diterima, berapa uang yang di kemungkinan apa tadi yang di apa di aliran dana itu dihitung tuh. Itu Mhm. yang jadikan uang pengganti agar pemulihan kerugian keuangan negara itu Iya. terpenuhi, atau Ya. kerugian keuangan daerah itu terpenuhi. Ya, Jadi ya, kalau ya. kita bicara ada dua ya, ada kerugian keuangan daerah atau Mhm. kerugian keuangan negara, ada namanya pemulihan kerugian keuangan negara. Mhm. Pemulihan keuangan negara itu melalui uang pengganti. Mhm. Tapi uang pengganti itu tidak identik dengan kerugian keuangan karena bisa saja Mhm. pada umumnya lebih kecil. Mhm. Karena antara kerugian keuangannya
dengan uang yang diterima itu berbeda. Jadi ada kalanya kerugiannya 10 miliar, tapi uang diterima 2 miliar, maka uang 2 miliar itulah yang diterima oleh terpidana itu, Yang lain, terdakwa itu. lainnya bagi-bagi gitu ya duitnya ya, Ya, dibagi-bagi. Ya, ya. jadi itu. Kemudian yang pada bulan Juli ini tadi, KPK melakukan serangkaian. Jadi serangkaian penindakan apa tadi di Jawa Timur. Artinya ada proses penggeledahan. Ya. Jadi ada beberapa tempat di mana oleh KPK ketika dinyatakan diumumkan oleh juru bicaranya bahwa telah ditemukan adanya uang dan ditemukan juga bukti-bukti dokumen-dokumen yang menjadi petunjuk adanya perbuatan atau peristiwa pidana korupsi. Nah, itu apa tadi? Hingga setelah proses penggeledahan dan penyitaan, setelah proses penggeledahan penyitaan itu, KPK menerbitkan surat pencegahan dan penangkalan. Ya. Jadi terhadap 21 orang. Jadi kalau kita pelajari Undang-Undang 19 tahun 2019, perubahan kepada Undang-Undang 30 2002 tentang KPK, sesungguhnya kalau sudah ada pencekalan, diduga sudah ada penetapan tersangka. Ya, betul. Artinya sejak periode Firly ini dia diubahnya. Jadi dia nggak mau mengumumkan tersangka terlebih dulu sebelum ditahan. Nah, itu bedanya. Oke, ya. Setelah diumumkan harus pengumuman itu bersamaan dengan penahanan. Itu diubah pada waktu Firly. Nah, kalau kita katakan penetapan tersangka, kalau orang sudah digeledah, itu sesungguhnya atau sudah dilakukan pencegahan dan penangkalan, sesungguhnya sudah proses penyidikan. Sudah dilakukan. Dan aturan mainnya kalau di KPK, proses penyidikan itu sudah ada tersangkanya. Sprindik itu ada tersangkanya. Oke, jadi seperti tersangka dulu, seperti tersangka baru kemudian dilakukan penggeledahan dan pencegahan gitu ya. Sprindik dulu sudah tersangka. Beda dengan kepolisian dan kejaksaan, dia bisa saja sprindik tanpa tersangka. Tapi KPK itu kalau sprindiknya itu ada tersangka ya. Hanya bedanya dia tersangka diumumkan atau tidak. Jadi kan bedakan. Oke. Nah, kalau selama ini kan ketika sprindik dengan tersangka bersamaan diumumkan, walaupun yang tersangka tadi belum ditahan. Nah, sekarang kebijakannya kelihatannya pada era Firly Bahuri ini diubah. Jadi pengumuman tersangka itu dilakukan bersamaan dengan penahanan. Biasanya kan di belakangnya sudah ada selain OTT selain daripada operasi tangkap tangan ya. Kalau operasi tangkap tangan kan tidak ada proses-proses. Jadi dengan demikian untuk yang kedua ini tadi, yang ke 21 orang tadi, sudah ada proses pengembangan. Pengembangan apa? Pengembangan kasus sebelumnya. Jadi yang kasus ini memang kita agak sangat sayangkan juga. Kenapa yang notabene-nya itu adalah di akhir Desember 2022, itu didiamin aja loh. Baru di Juli ini baru diproses lagi. Apakah jedahnya menunggu jedah Pilpres Pileg kemarin? Nah, kita nggak tahu persis. Kenapa? Itu jarang 20 bulan itu kalau kasus sudah kejadian, itu nggak bisa. Karena kasus bersamaan kejadiannya. Peristiwa yang terjadi terhadap Tua Simanjuntak itu dengan yang 6 orang anggota DPRD ini, atau yang 15 orang yang swasta tadi, itu bersamaan, tidak berbeda dia. Ya. Peristiwa korupsi IBA 2019 sampai 2022. Jadi bersamaan ya tuh. Jadi itu tuh Mas Yesu. Tapi kenapa ini ada jeda? Kita juga menjadi pertanyaan kita juga. Kita akan masuk kita tuh dalam rangka edukasi kepada masyarakat. Bagaimana penegakan hukum yang imparsial. Bagaimana penegakan hukum yang tidak tebang-pilih. Itu lebih banyak semangat kita seperti itu Mas Yesu. Jadi menjadi pertanyaan kita, kenapa kok KPK menjedahkan peristiwa yang sudah ada, tidak langsung ditangani, tidak langsung diproses. Apakah jeda ini berkaitan dengan adanya proses proses Pilpres, proses apa tadi? Jadi memang yang lebih menarik kalau kemudian dugaannya tawar-menawar dulu, bargain dulu, atau dipilah-pilah dulu mana yang pertama, Mas Yesu. Kenapa kalau bicara tentang korupsi IBA APBD, itu
yang menjadi menarik bagi kita sudah berjalan 20 bulan hanya menyasar anggota DPRD. Kita tidak menyalahkan tindakan itu karena memang faktanya dalam fakta persidangan memang dibuktikan bahwa aliran dana itu memang antara Pokmas kepada DPRD faktanya. Tetapi kita diduga sekali lagi diduga Mas Ersu. Diduga itu dia nggak berjalan sendiri dia. Tidak berjalan sendiri artinya kadang-kadang di dalam proses pembahasan APBD ini Mas Ersu, itu ada tawar-menawar. Ada Bukan politik kadang-kadang. negosiasi. Saya kira bukan kadang-kadang. Jadi Banyak kalau sekali kasusnya Pak Hamdani. Bukan ya, kadang-kadang. jadi Banyak kalau kasus. mau disetujui, kadang-kadang DPRD begini pula, kalau mau disetujui APBD ini, kasih kami pokir. Di mana pokir dan hibah? Nah, itu. Sebetulnya itu nggak boleh pokir itu Mas Ersu. Pokok-pokok pikiran itu tidak dalam bentuk jatah-jatahan. Itu harus paham itu. Pemda harus gubernur dengan jajaran nolak itu. Harusnya karena dilarang itu namanya pokir dalam bentuk jatah-jatah kepada anggota DPR. Sekian dia dapat jatah dia, sekian miliar didapat nih, sekian miliar. Nanti dicarilah nanti pokmasnya. Kan seperti itu jadinya. Dia dapat jatah, dicarinya pokmasnya. Tentu kalau orang mencari kan dia menjadi apa saja namanya. Sebentar dia Pak, menerima... sebentar Pak Dani, sebentar. Tadi Bapak selalu menyatakan pokmas, maksudnya kelompok masyarakat ya, maksudnya itu ya? Ya, kelompok masyarakat ya. Ya, oke. Ini ya orang mungkin nggak paham apa maksudnya pokmas ya. Silakan Ya, kelompok lanjutkan. masyarakat. Yes. Jadi kelompok masyarakat itu Mas Ersu, kan aturan main di IBAH tadi memang diberikan kepada kelompok masyarakat. Ya, tetapi ada syarat-syarat kriterianya. Termasuk programnya tadi adalah program yang sejalan dengan melaksanakan program pemerintah. Saya juga menjadi pertanyaan saya, kalau jumlahnya banyak sampai triliunan, apa yang masyarakat itu lakukan itu untuk dalam program pemerintah? Karena sesungguhnya Mas Ersu, skemanya tidak IBAH kepada kelompok masyarakat. Skemanya bantuan keuangan kepada desa. Karena kalau dia dilakukan tadi adalah dalam rangka program provinsi yang tidak boleh dilaksanakan oleh SKPD provinsi karena kewenangannya itu dibatasi ya oleh Undang-Undang 23 2014 kan ada kewenangan tuh yang nggak boleh provinsi melakukan. Kalau ini dilakukannya tadi itu kewenangan kabupaten, dia nggak boleh lakukan itu. Dia tidak boleh melakukan proyek-proyek yang ada di daerah, di desa-desa, di kabupaten-kabupaten kalau itu tidak dalam bagian kewenangannya. Karena di Undang-Undang 23 2014 itu ada kewenangan pusat, ada kewenangan pemerintah provinsi, ada kewenangan pemerintah kabupaten kota. Ketika itu tidak boleh, si DPR ini kan berbasis konstituennya. Ada kebutuhan konstituennya. Itu kalau ia mau, itu dapat dilakukan dalam skema bantuan keuangan desa. Hanya kalau bantuan keuangan desa kan susah karena dana desa kan juga diatur demikian rupa juga. Ketika masuk kepada APBDes nggak bisa menjadi, mau kata nggak bisa jadi bancakan. Tapi kalau itu uangnya disalurkan melalui Pokmas, kelompok masyarakat, itu bisa jadi bancakan. Ini yang terjadi. Jadi fakta-fakta persidangan itu menunjukkan itu bagaimana pengaturan alokasi pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD dalam skema belanja IPA. Ini bahaya sekali Pak. Dan memang kalau kita lihat ini tapi persoalannya sekali Mas Yasir. Apakah ini bisa dikatakan berdiri sendiri? Ya, patut diduga ada pembicaraan awal. Jadi biasanya kalau ada peristiwa APBD ini, kalau setuju APBD, makanya itu perlu oleh KPK mencermati atau menelisik lebih lanjut. Apakah ada perundingan kalau mau dipersetujui APBD ini, maka jatah kami mana? Biasa gitu, jatah kami itu adalah IBAH. Kasih kami IBAH tadi. Jadi kami berikan kewenangan untuk mengatur IBAH mau ke siapa kami kasih. Oke. Siapa kelompok masyarakat makasih. Oke, sebentar Pak, saya tanya. Bapak kan selain pernah di Departemen Dalam Negeri, Bapak juga pernah menjadi pejabat gubernur di 2 provinsi ya, di Bali dan di Sumatera Barat. Pernah nggak yang semacam ini juga terjadi pengalaman Bapak, tawar-menawar semacam ini? Jadi begini Mas Hersu, saya kebetulan untung saja nih, saya itu menjadi itu tidak pada posisi proses pembahasan dan peta APBD. Oh, oke. Jadi kalau umpamanya itu, saya mungkin saya mengalami sendiri tuh. Tapi karena saya tidak berada pada posisi, kan ada priorisasinya tuh.
Kalau udah lewat-lewat di apa tuh nggak ada, setelah lewat apa tuh nggak ada. Jadi saya terjadi. Jadi Mas Yesus saya sampaikan lagi ya. Jadi Mas Yesus, kita katakan kalau terjadi korupsi yang namanya ibadah tidak bisa diletakkan itu adalah delik suap. Kalau suap tadi kan antara, karena kalau bicara di Undang-Undang 31 tahun 99, yang dimaksud dengan suap tadi adalah orang memberikan uang kepada seseorang yang dalam kewenangannya. Yang dalam kewenangannya dia bisa melakukan hal tindakan itu. Nah, sesungguhnya yang punya kewenangan siapa? Ya pejabat Pemprov tadi. Nah, saya sebutkan dulu bagaimana aturan mainnya. Ketika dia mau diproses di penganggaran, ini dua penganggaran, satu pencairan, satu. Penganggaran itu bagaimana? Penganggaran itu kelompok masyarakat mengajukan proposalnya. Proposal hibah. Kelompok masyarakat mengajukan proposal hibah. Ya, kepada gubernur. Nanti oleh gubernur, proposal hibah itu ditugaskanlah SKPD melakukan verifikasi, melakukan evaluasi. Tentu evaluasi dilakukan tadi, formil dan material. Formil tadi apa? Yang penerima hibah tadi memenuhi syarat sesuai dengan aturannya, ada aturan itu. Siapa saja syarat-syarat penerima hibah, dari kapannya, dari badan hukumnya, dari keberadaannya, apanya tadi, dari programnya, apa tadi ada. Nggak bisa kita hibah, tiba-tiba muncul waktu kita hibah, dia muncul aja pokmas pada waktu itu. Pokmas yang muncul kayak jamur ketika hibah diapakan. Nah, itu juga menjadi pertanyaan tuh, kenapa pokmas itu munculnya pada waktu proses hibah saja. Itu yang menjadi pertanyaan juga. Itu kan pokmas kelompok masyarakat jadi-jadian atau abal-abal. Itu dicermati. Dari segi apa? Penelitian secara material. Makanya tidak apa tadi yang SKPD itu boleh melakukan pengecekan fisik, boleh melakukan konfirmasi, sehingga data yang ada tadi, keberadaannya, eksistensinya, dan programnya bisa diyakini dia memiliki hak untuk mendapat dana hibah tersebut. Itu yang pertama. Setelah itu, setelah oke, oleh SKPD yang telah melakukan verifikasi dan pengujian dan juga pemeriksaan tadi, evaluasi, menyampaikan lagi ke tim anggaran pemerintah daerah. Tim anggaran pemerintah daerah itu mengevaluasi lagi untuk memberikan pertimbangan apakah yang namanya usulan-usulan proposal dari kelompok masyarakat mana yang disetujui. Karena ada yang akhirnya dia nggak setuju, ada tidak. Itu Mas Yaswian. Setelah itu lanjutkan kepada gubernur untuk ditetapkan SK penerima hibahnya. Jadi melibatkan gubernurnya juga ini ya, Gubernur. Ya. Jadi kemudian ada naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh gubernur dengan penerima hibah kelompok masyarakat. Itu naskah perjanjian hibah daerah, NPHD. Ya. Itu ditandatangani oleh gubernur dengan kelompok masyarakat. Gubernur dapat melimpahkan pada tangan pihak lain. Tapi dalam posisi kita mengatakan oleh gubernur dan kepada kelompok masyarakat. Artinya kita meletakkan tidak lepas juga dari tanggung jawab gubernur mengetahui adanya hibah tadi, dia nggak lepas tadi. Setidak-tidaknya ketika gubernur menandatangani SK penerima hibah dan bansos tadi, maka tentunya gubernur tahu mana saja kelompok-kelompok masyarakat yang kelompok masyarakat mana saja dan berapa jumlahnya. Sehingga di situ tentunya bisa di dalam karena kewajiban gubernur di dalam apa tadi itu memastikan sistem pengendalian intern itu berjalan. Jadi tidak begitu saja. Oh dia bilang kita nggak bisa Mas Yasu, ada kita dalam rumah kita ada. Tapi tahu datang maling di dalam rumah itu ngambil aja barang kita di depan mata kita, itu nggak boleh juga. Artinya sepengetahuan kita nggak boleh juga. Diduga apakah peristiwa ini diketahui. Kalau peristiwa berlangsung setahun sekali saja, ya mungkin mereka kita nggak tahu. Tapi kalau peristiwa itu berulang-ulang dan itu merupakan rutinitas dari tahun 2019 sampai 22, mungkin sampai juga 2023, dan kita berulang-ulang tadi patut diduga. Gubernur, wakil gubernur, sekda, dan apa tadi. Jadi gini Mas Hersu, jarang KPK yang menggeledah dua sekaligus, gubernur dan gubernur jarang. Apakah ada keterkaitan yang namanya wakil ketua, yang namanya gubernur itu adalah politisi Partai Demokrat yang ada juga anggotanya di sana? Kita nggak tahu persis kan. Ini kan apakah ada rencana berpasangannya untuk berikutnya lagi? Biasanya jarang KPK itu menggeledah. Kalau Mas Yesus tahu,
gubernur dan wakil gubernur satu paket itu digeledah jarak. Biasanya gubernur saja. Nah, tapi kenapa ini dia pakai kita, dan termasuk sekda juga digeledah. Tiba-tiba sekda memberikan statement bahwa tidak ada baik gubernur, wakil gubernur, sekda dan jajarannya yang terlibat. Ini murni persoalan DPRD. Nah, ini yang dia bertanya kita. Jadi kalau pertama gini Mas Said, itu tadi dari anggaran. Pencairan tadi Bang, itu nggak bisa, nggak apa setelah dianggarkan bisa dicairkan, nggak bisa. Ada tiga pengujian yang harus dipastikan oleh aparat Pemda Jatim. Pertama apa? Pengujian secara rek matehead. Rek matehead itu memastikan bahwa anggarannya ada dan cukup dan memang untuk itu alokasinya. Itu adalah rek matehead. Kedua adalah pengujian wet matehead. Wet matehead ini apa? Ya itu dalam Undang-Undang Keuangan Negara, Mas Sergei. Wet method itu dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Wet method itu memastikan secara administratif lengkap. Jadi secara administratif lengkap semuanya persyaratan terpenuhi. Apa saja kelengkapan administrasinya terpenuhi. Nah, itu pun nggak cukup. Itu dual method. Itu secara fisik material ada. Jadi nggak bisa dia pokoknya fiktif, nggak bisa, dia harus menyatakan. Dengan cara apa? Dengan cara pemeriksaan lapangan. Kemudian jangan lupa Mas Yesu, penerima hibah itu tidak dikasihkan begitu aja, dia wajib mempertanggungjawabkan dan kalau disisanya harus dikembalikan. Dan pihak Pemprov itu memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan peruntukan. Iya. Jadi sama sekali benar-benar nggak lepas begitu, nggak bisa ya, itu semua justru. Ya. Oke. Dan tentu kalau patut diduga cerita-cerita itu kan berkembang Mas Yarsuna. Kadang-kadang kan kita ada yang namanya tahu sama tahu. Karena udah sampai begitu kewenangannya ada oleh Pemda, dia atur baik itu di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbadanan Negara, ya, kemudian Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, itu diatur demikian, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang IBA, itu semuanya cukup apa tadi. Jadi kalau boleh kita katakan Mas Ersun, jadi kalau kita katakan proses ini adalah proses yang berada di dalam lingkup Pemda. Jadi dia tidak berada. Dia tidak berada di Pemda. Jadi kalaupun memang problemnya tadi, nah kemudian sekarang gini, kita harus mengingat Undang-Undang 31 itu 2009 itu tentang Tipikor tadi Mas, itu tidak saja mengenakan kepada orang yang menerima uang, maka karena di situ dikatakan memperkayakan diri sendiri atau orang lain. Itu artinya nggak bisa berat Bu ya, nggak bisa berkelit saya nggak terima uangnya, tapi soal kebijakan pun yang kemudian berdampak terhadap kerugian uang negara dia bisa kena gitu ya. Kena. Ya. Oke. Karena kalau boleh kita katakan, kalau tahu akan dijadi kebajakan, maka stop anggarannya. Jangan usulkan. Usulan anggaran itu bukan di DPR Mbak Sersu. Usulan anggaran itu dari Pemda, dari Pemprov. Ya. Jadi gubernur itu yang menyampaikan anggaran kepada DPRD. Kalau tahu itu akan jadi bancakan, jangan anggarkan. Karena itu nggak wajib dia, beda bansos. Kalau hibah nggak wajib. Ya. Namanya hibah ya. Namanya. Ya. Hibah. Ya memang dalam arti ada hibah-hibah yang kaitan dengan wajib ya, katakanlah kepada lembaga-lembaga keagamaan. Ada yang wajib kepada lembaga misalnya kita PONI, apa tadi pramuka, apa tadi memang ada yang wajib. Tapi dalam artian tadi yang bisa terus menerus. Tapi kalau Pokmas tidak, kita tenggarai ini Mas Yasu, bisa terjadi penyimpangan aturan karena Pokmas itu tidak boleh menerima tiap tahun. Oh, oke. Tapi kalau yang di dalam kasus saat tua tadi ada 2 orang dari oknum Pokmas itu menerima 2 orang itu aja, dia dari 2019 sampai 22. Ya. Dari situ saja harusnya Pemprov itu sudah curiga dong, harus mempertanyakan dong begitu ya. Makanya maksud saya di dalam kasus ABK kan ada unsur 2 orang, ada dia 3 orang yang penerima hibah, orang 1 meninggal nih. Sahat sama dengan anggota dia kan yang staf ahli dia.
Sedang 2 orang lagi itu adalah ada wali, ada kepala desa, ada kepala desa kan, dan juga ada Pokmas dari unsur Pokmas. Itu adalah pemberi suap. Yang si Pokmas yang unsur pemberi suap tadi itu bisa terjadi dia tuh bisa adalah Pokmas yang dalam binaan atau yang dalam koordinasi daripada 2 orang tadi dia 2 orang unsur Anggota oknum DPRD. Pokmas. Itu dia bisa saja dia koordinator beberapa Pokmas itu ada saja bisa saja dia berulang. Kalau udah berulang sudah menyalahi aturan Permen 32 2011. Yang sekarang karena dia tidak boleh berulang tuh. Yang Pokmas tadi dia nggak boleh tiap tahun gitu. Karena kenapa 2 orang itu aja yang kena tuh? Bisa saja tuh Kak. Jadi kalau kita lihat memang Mas Yasu, kalau jumlah apa tadi yang agak keterlaluan juga kan ya katakan untuk Jawa Timur itu dia harus ubah tuh. Itu besar sekali itu Jadi miliaran tuh pada Pokmas itu. Itu kan itu secara apa Mas Yasu? Secara risiko tuh Mas Yasu. Secara risiko itu tinggi. Menggelontorkan uang miliaran kepada coba Mas Esu bayangkan nanti umpamanya berapa akan dapat si Pokmas yang dikasihkan kepada tua itu 39,5 miliar. Mengurus berapa yang diurus sudah nilai pengurusannya 200 miliar. Itu 1 orang. Itu yang diurusnya 200 nilai IBA yang diurus oleh si Sat 2 tadi itu 200 miliar. Dia dapat komisi namanya sekian persentasinya. Dapatlah 39,5. Nah, itu dikembangkan lagi kepada anggota DPR yang lain yang menjadi pertanyaan kita. Kok memang ada seperti ini? Kok terjadi pembiaran dalam waktu lama? Jadi kalau di dalam baik di dalam KUHP di pasal 55 itu ada namanya turut serta. Turut serta itu kondisi itu diciptakan atau kondisi itu tercipta tanpa upaya menghalangi itu udah masuk. Tanpa menghalangi suatu kejahatan itu. Jadi kalau kita tahu bahwa proses seperti ini nggak diubah oleh Pemprov Jatim itu suatu kesengajaan. Kalau umpamanya nggak diubah sampai sekarang sistemnya tadi masih tidak, kalau bagi saya habisin aja itu IBA-nya. Saya sisakan aja, nggak ada lagi IBA ke Pokmas. Lebih bagus Mas, skemanya langsung bantuan keuangan pada desa habis. Oke. Kalau nggak dilakukan berarti masih ada tuh namanya Tarunawar tuh. DPR dia masih melihat kalau udah dingin lagi si KPK dia mulai lagi tuh. Dan itu nggak salah ya, Pemprov nggak salah ya, nggak menyalahi aturan ya melakukan hal semacam itu ya. Cara yang paling baik Pemprov hapuskan yang namanya IBA Pokmas, hapuskan. Salurkan dia melalui bantuan keuangan desa habis. Biar lebih secara akuntabilitasnya, secara transparansinya masih oke. Nah, tinggal sekarang kita melihat kan ini kan maju mundur. Kalau dia dari juru bicara KPK, dia akan mencoba mengagendakan pemanggilan Kofifa dan menginjakan kemudian Emil Dardak. Tapi kita nggak tahu. Tapi kita lihat lagi yang mungkin kita perbandingkan ya. Di satu sisi dia yang di Jawa Tengah itu mungkin barangkali karena tidak memiliki keterkaitan apa-apa dengan yang namanya penguasa tadi dihajar habis-habis itu yang namanya Evanita itu kan. Semarang ya, wali kota Semarang ya. Dari Semarang. Oke. Nah, ini mulai masuk menarik Anda bilang tadi. Ada 2 soal yang saya kira penting langsung kita soroti di luar teknis tadi. Satu, mengapa kasus ini kemudian diredusir menjadi hanya kasus suap menyuap, padahal yang melibatkan duit uang negara kan itu harusnya delik korupsi ya Pak Hamdani, dan itu tentu saja hukumannya lebih berat. Yang kedua, Anda tadi udah mulai menyinggung nih yang mulai isu yang ngeri-ngeri sedap ini berkaitan dugaan, karena kan tadi saya menyebut di awal ketika kemudian ruang sekdanya itu digeledah, tidak lama kemudian kan Ibu Khofifah itu menyatakan dukungannya kepada paslon 02 pada waktu Prabowo Gibran, dan setelah itu kasusnya udah nggak berkembang. Nah, Anda mencurigai soal ini juga kelihatannya. Ya, karena kan diduga nih Mas Yarsu, diduga kan artinya tadi kan kalau ini kan bukan banyak pengamat mengatakan tadi kan kalau termasuk yang namanya mantan wakil ketua DPR KPK. Ini KPK sekarang udah di remote. Nah, tinggal sekarang pemegang remote siapa? Apa Pak Presiden Jokowi pemegang remote-nya? Kalau itu kan bisa tahu tuh maju mundurnya, kalau remote kan tahu tuh di remote bisa maju bisa mundur. Nah, itu namanya di remote itu kan.
Jadi itu yang mengatakan bukan saya. Jadi ada salah seorang mantan wakil ketua KPK di dalam suatu talkshow di apa tadi menyatakan KPK ini sudah di remote. lupa ingat saya namanya, sudah di remote. Nah, itu yang kita katakan. Karena kalau kita perhatikan, kalau melihat daripada apa tadi yang namanya suatu proses korupsi tadi, itu tidak bisa korupsi itu terjadi begitu saja dia. Jadi tentunya membutuhkan apa namanya apa tadi keterlibatan banyak pihak. Nah, kemudian satu lagi, korupsi nggak bisa dikatakan bahwa dia korupsi karena dia menerima, dia korupsi karena dia tidak menerima. Nah, itu nggak bisa. Karena di dalam apa tadi kan tidak disebutkan bahwa oh dia seperti yang terjadi di Jawa Timur ini, bisa saja KPK memberikan argumentasi kenapa belum menyasar lagi aparat eksekutif karena tidak ada bukti-bukti aliran dana kepada pihak eksekutif. Sementara kan itu kan aliran dana itu kan sudah terjadi. Apakah sistemnya dibangun atau sistem yang ada ini tadi membuka peluang bagi terjadinya suap menyuap, itu juga bagian yang kita katakan merupakan korupsi juga. Kalau ada peluang. Jadi mengetahui saja atau menciptakan kondisi atau memberikan kondisi yang memudahkan orang untuk melakukan korupsi itu juga bagian dari korupsi juga. Nah, tapi ya tentu kita melihat kenapa sejak peristiwa pertama apa tadi sampai penggeledahannya Kofifa sama dengan Wakil Elmi Dardak sama juga dengan Sekda sampai berjarak 20 bulan itu nggak ada lagi itu yang perkembangan yang ada di Pemprov. Sepenuhnya itu adalah yang dilakukan itu adalah terhadap unsur-unsur Pokmas, kelompok masyarakat, dan DPRD. Jadi ini seolah-olah persoalan transaksional saja antara DPRD sama dengan Pokmas. Nah, itu yang saya katakan. Apakah memang begitu? Sebetulnya kalau korupsi menyangkut anggaran belanja APBD selama ini, maksudnya, tidak ada korupsi anggaran belanja APBD yang tidak melibatkan sama sekali itu yang unsur eksekutif. Tidak ada tuh. Ya dalam banyak kasus ya. Jadi kalau ada korupsi penanganan menyangkut belanja APBD itu tidak bisa berdiri sendiri antara pihak DPRD dengan pihak ketiga atau pihak lain, tetapi juga melihat ada melibatkan pihak lain. Tinggal sejauh mana itu dilakukan oleh KPK. Barangkali demikian Mas Yusuf. Tapi sekali lagi Mas Yusuf, saya mengatakan ini adalah baru dugaan daripada pencermatan. Ini baru dugaan, baru potensi. Silakan nanti dari KPK kalau mau memiliki itikat untuk mendalami bagaimana fakta-fakta. Sebetulnya dari fakta-fakta persidangan sudah ketahuan. Dari fakta-fakta persidangan itu kan nampak. Kenapa demikian? Kalau di dalam aturan formilnya nggak ada tuh. Kita bicara alokasi pokir nggak ada tuh. Dalam aturan kita bicara keuangan daerah kita nggak ada. Dalam aturan pengaturan APBD kita nggak ada. Tapi ini di belakang meja ada. Nah, itu di mana diungkap? Itu yang terungkap, nanti saya kasihkan juga data-data sama Mas Yusuf. Itu terungkap dari fakta-fakta persidangan. Jadi apa yang karena sudah ada, jadi begini Mas Yusuf, karena sudah adanya putusan yang memiliki putusan pengadilan, itu yang data-data yang saya sampaikan sama Mas Yusuf, itu adalah data-data dari putusan pengadilan yang diupload, jadi terbuka untuk umum. Jadi terbuka untuk umum. Jadi fakta persidangan itu ya, itu fakta persidangan itu ya artinya ya. Fakta persidangan itu enaknya di pengadilan itu dia terbuka ya, begitu udah selesai putusan dia upload dia. Jadi semua orang tahu melihat bagaimana patut. Di situ kalau dicermati, dianalisis sulit kita mengatakan bahwa ketika terjadinya korupsi, kita bicarakan korupsi dana hibah itu tidak melibatkan. Ini bukan suap menyuap dana hibah. Tapi korupsi, harus bedakan korupsi belanja dana hibah APBD Jawa Timur, bukan suap menyuap dana hibah. Nah, itu terbalik. Nah, sekarang kan bergeser. Kasusnya adalah kasus suap menyuap dana hibah antara pihak DPRD dengan kelompok masyarakat. Jadi dilokalisir ya. Jadi pertama kasusnya dari kasus korupsi dijadikan kasus suap menyuap. Yang kedua dilokalisir, ini hanya menjadi persoalan suap menyuap di DPRD, tidak ada urusannya dengan Pemprov, padahal penanggung jawab keuangan semuanya itu adalah Pemprov Jawa Timur, dalam hal ini gubernur, begitu ya Pak Hamdani ya. Nah, jadi kalau kita baca, kalau dalam Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan, kerugian negara itu terjadinya bukan di penganggaran, tapi di pencairan. Pencairan.
Jadi siapa yang bertanggung jawab? Si pejabat itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah, pejabat yang menandatangani dokumen-dokumen. Siapa yang menandatangani gubernur, ada yang menandatangani nanti kepala SKPD, ada yang menandatangani kepala keuangan, ada pejabat yang menandatangani dokumen-dokumen yang menjadi dasar cairnya dana APBD tadi bertanggung jawab secara material. Di sana kata-kata. Jadi di Undang-Undang Nomor 1 itu sudah menggariskan tuh. Jadi bagaimana pertanggungjawaban apa tadi? Jadi pejabat yang mendatangani dokumen dan dokumen itu dijadikan dasar pencairan atas APBD. Bertanggung jawabnya bukan secara formil, bertanggung jawab secara material. Atas kebenaran daripada pembayaran atau pencairan itu. Gitu Mas Ersul. Jadi kalau meminjam tadi ya pernyataan Anda itu diduga gitu ya, ini KPK ini sekarang di remote untuk melindungi ya pejabat-pejabat tertentu di Pemprov Jawa Timur dan hanya menimpakan persoalannya ke DPRD gitu ya Pak Hamdani ya. Ya. Oh, tadi saya katakan KPK Pak Situmorang. Oh, Saud Situmorang. Saud Situmorang, yes. Ya, jadi saya katakan bukan kata dalam saya kasus ya. Harto ya, kasus Harto ya, dalam kasusnya Sekjen PDIP. Istilah daripada siapa tadi, saat ini KPK telah di remote. Kalau di remote itu kan nama remote itu bisa maju, bisa mundur. Oke, yes. Baik, terima kasih Pak Hamdani, ya ahli keuangan negara dari Universitas Andalas Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.